Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang radioaktif dengan sub pembahasan reaksi fisik. Nah, oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya. Nah, reaksi fisik. Ini reaksi yang sangat ditunggu untuk kehadirannya di dalam rangka kesejahteraan manusia. Ya, oke, lanjut ke pembahasannya. Reaksi fisik, ya, pertama kali yang berhasil menjelaskan reaksi fisik untuk atom radioaktif adalah yang berhasil nih adalah Enrico Fermi. Nah, ya, dilanjut oleh ilmuwan-ilmuwan lain seperti Marie Curie, Pierre Curie, dan Einstein yang terkenal dengan teori relativitasnya dan dualisme gelombang atau efek fotolistrik. Oke, untuk selanjutnya begini. Definisi reaksi fisik yaitu proses pembelahan inti berat menjadi inti-inti yang lebih ringan sambil melepaskan energi. Nah, energinya digunakan untuk kesejahteraan manusia ya, bukan untuk membunuh manusia. Yaitu PLTN, penelitian pertanian, kedokteran, ya, kemudian industri sampai seterusnya. Oke, tuh. Nah, di sini ditampilkan contoh reaksi fisik. Nah, saya tampilkan yang pertama, neutron, kemudian ini uranium 235, kemudian ini uranium 236, ini xenon 140, strontium 94, kemudian ini neutron 2. Ini perhatikan. Ya. Neutron ini berenergi rendah, disebut neutron termis. Nah, karena berenergi rendah, maka tidak membelah uranium, tapi uranium akan menyerap neutron ini sehingga nomor massa uranium yang baru atau isotop uranium menjadi uranium 236. Nah, di sini kan bedanya satu kan. Nah, satunya dari mana nih? Ini kan 236, ini 235. Ini satunya adalah neutron. Jadi nanti diserap jadi uranium 236 spontanitas pecah jadi 2 ya. Xenon dan xenon 4140 dan strontium 94 serta 2 buah neutron. Ingat di sini ada neutron, di sini juga ada neutron. Tapi neutronnya beda. Ini adalah neutron termis atau neutron berenergi rendah, sedangkan ini neutron berenergi tinggi. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti untuk membelah berikutnya. Ya, pembelahan berikutnya atau reaksi fisik berikutnya. Oke, nah berikutnya contoh yang kedua itu masih uranium 235 ya, ditembak, istilahnya itu ditembak ya. Padahal mah tidak, dia ada menyerap menyerap neutron. Jadi uranium 236 sama ya, cuma nanti di sini membelah jadi 2. Nah, ada anggapan begini, membelah jadi sama besar enggak? Ya. Mungkin lebih dari 3, mungkin lebih dari 2, ya bisa. Nah, di sini untuk uranium 235 yang menyerap neutron bisa jadi ini dan bisa jadi nubidium dan barium. Serta ditambah nih 5 neutron dan 5 elektron. Nah, inilah yang disebut sinar beta. Nah, di reaktor atom itu pasti ada sinar radioaktif. Nah, maka pekerjanya atau karyawannya itu mengalami bukan mengalami, itu berarti tiap minggu atau tiap sebulan itu secara berkala harus dicek kesehatannya supaya badannya tidak bersifat radioaktif gitu ya. Nah, ini dua-duanya itu ada energinya. Jadi nanti tiap reaksi pasti menghasilkan energi. Digunakan untuk apa? Ya kita untuk kebaikan saja. PLTN, penelitian, pertanian, penelitian kedokteran, gitu ya, kesehatan, gitu, industri, gitu. Oke, lanjut. Nah, ya. Nah, di sini ada jenis reaksi fisik. Yang pertama fisik terkendali, yang kedua adalah fisik tidak terkendali. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan kembali. Nah, untuk reaksi nomor 1 dan nomor 2, nah, itu ini menggunakan neutron termis ya. Neutron termis. Nah, di sini aja ya.
Neutron termis itu neutron yang berenergi rendah. Ya, oke. Nah, nanti ini menghasilkan neutron juga. Nah, cuman ini neutronnya neutron bukan neutron termis, tapi neutron berenergi tinggi. Supaya nanti akan berfungsi sebagai neutron termis, maka energi neutron ini diserap oleh batang kendali pada reaktor. Jadi supaya nanti neutron yang dihasilkan ini itu eh, dapat membelah atom baru yang tadi, misalkan xenon dan strontium atau barium dan rubidium. Nah, di sini ada 2 atom. Nah, di sini ada 5 neutron. Berarti nanti kelebihan untuk membelah ini. Ini ingat ini 1 atom ya. 1 atom nggak kelihatan. Ya, ini tambah energi ya. Energi ini juga sama tambah energi. Nah, ini berupa sinar beta, sinar radioaktif. Oke. Nah, neutron yang 5 ini diserap 3 oleh batang kendali. Jadi batang kendali itu untuk menyerap dan untuk melemahkan neutron-neutron hasil fisi. Gitu ya. Nah, sekarang fisi terkendali yaitu reaksi di mana neutron-neutron yang dihasilkan, ya, baik yang atas maupun yang bawah itu konstan. Misalkan kita memerlukan neutron sebanyak misalkan 1000, ya 1000 neutron. Nah, berarti nanti kalau lebihnya misalkan dari 1000-an misalkan ada, misalkan dihasilkan misalkan gini, 3000 ya misalkan. Nah, berarti nanti yang 2000 itu harus diserap oleh batang kendali sehingga nanti yang diperlukan hanya 1000. Ya, itu terkendali. Yang dikendalikannya adalah jumlah neutronnya. Kenapa neutronnya? Karena neutron itu berpeluang untuk memecah atom-atom hasil fisi gitu ya. Kalau ada 2 berarti peluangnya 2. Kalau menghasilkan 5 peluangnya 5. Kalau menghasilkan 3000 peluangnya 3000 kali reaksi fisi. Bayangkan ini kalau terus-menerus nanti reaktor bisa meledak. Nah, makanya di sini ada terkendali. Berarti nanti jumlah neutronnya harus konstan ya, tetap. Nah, di sini justru kalau tidak terkendali contohnya adalah bom nuklir atau bahan-bahan peledak ya. Nah, ini justru neutronnya yang dihasilkan itu harus lebih besar dan besar atau banyak dan banyak gitu ya. Supaya nanti peluangnya kalau neutronnya misalkan 10.000 berarti nanti perlu berpeluang untuk 10.000 kali pemecahan berikutnya. 10.000 berarti kan 10.000 kali energi yang dihasilkan. Bisa meledak kan seperti itu. Maka digunakan untuk bom nuklir. Tapi sekarang nggak usah lah. Karena kita perlu kedamaian. Yang namanya perang itu merugikan. Baik yang berperang maupun yang diperangi. Pasti hasilnya miskin nanti. Yang ya apa ada istilah di situ di bahasa Indonesia ya. Yang kalah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi debu atau ya apa tuh. Nggak tahu lah. Nah, lanjut. Nah, sekarang syarat terjadinya reaksi fisi. Nah, nanti ada syarat di sini. Nah, saya tampilkan lagi. Ya, tampilkan dua-duanya. Massa yang dibelah sepertinya bukan dibelah nih, tapi istilahnya dibelah supaya kelihatan. Padahal tidak. Jadi nanti yang benarnya tuh uranium menyerap neutron. Ya. Nah, langsung pecah jadi xenon dan strontium. Massa yang dibelah itu lebih besar dari massa kritis. Apa itu massa kritis? Lebih besar sama dengan ya. Atau saya tulis lagi. Massa yang dibelah lebih besar atau sama dengan massa kritis. Nah, massa kritis adalah massa terkecil. Ya. Misalkan 1 gram terkecilnya. Di bawah 1 gram tidak terjadi fisi. Oke. Itu. Berikutnya. B. Menggunakan neutron termis. Tadi sudah dibahas. Neutron yang berenergi rendah. Ya. Nah, ini neutron berenergi rendah. Neutron termis tuh. Jadi nanti energi neutron itu kecil sekali. Maka diserap oleh uranium 235. Jadi uranium 236. Nah, oke. Lanjut. Nah, menghasilkan inti baru. Nah, di sini ada xenon dan strontium. Barium dan rubidium. Ya, maksudnya apa? Nanti neutron-neutron ini akan membelah xenon dan strontium. Ngepas ini kalau 2 ya. Nah, kalau 5 gimana? Sedangkan di sini atomnya ada 2, berarti yang 3 diserap oleh batang kendali. Gitu ya.
Nah, terus yang dua nanti dilemahkan dulu, baru nanti jadi neutron termis lagi, gitu ya. Terus dan terus dan terus gitu. Oke. Nah, sekarang masih kan minimal satu neutron. Nah, itu tadi satu neutron berarti berpeluang untuk fissi satu kali. Kalau dua berarti peluangnya 2 PC. Kalau 5 berarti peluangnya 5 PC. Kalau 100 berarti peluangnya 100 kali PC. Ya. Energinya juga berlipat. Oke. Nah, menghasilkan energi. Energinya untuk apa? Nah, PLTN, saya sebutkan tadi PLTN, kesehatan, pertanian ya. Kita perlu penelitian menggunakan reaktor atom. Kenapa? Karena lebih cepat. Lebih cepat bagaimana? Karena gini, nanti kalau misalkan kita ingin bibit baru dari padi, maka padi masukkan ke reaktor, caranya ditembak dengan sinar apa atau sinar gamma gitu ya. Ya. Nanti kromosomnya akan berubah. Jadi padi yang dimasukkan ke reaktor atom, kromosomnya akan berubah. Nah, di situ apa terjadilah perubahan bibit itu ya. Jadi unggul, tahan lama tahan penyakit sampai seterusnya. Nah, ya, saya ulangi nih. Itu syarat-syaratnya. Usahakan tidak ada sampah nuklir, tapi yang namanya membelah, contoh kita membelah bata jadi dua, tetap ada sampah bata. Kalau membelah kelapa, tetap ada sampah kelapa. Oke, yang membelah atom nuklir tetap ada apa namanya sampah nuklir, sama tuh ya. Oke. Makanya disebut reaksi kotor. Yap, langsung. Nah, sekarang energi fisik. Ini contoh reaksi nuklir ya. Kita ambil ilustrasinya A plus B menghasilkan C plus D plus energi. Ya. Oke. Nah, nanti sama seperti energi ikat inti atom. Cari massa defek dengan cara begini. Massa sebelum bereaksi. Nah, kemudian di sini massa setelah reaksi. Nah, kemudian massa defeknya berarti massa setelah sebelum reaksi dikurangi massa setelah reaksi. Saya uraikan. Nah, kita ambil begini. Kalau di energi ikat itu berarti massa neutron kalikan jumlah neutron ditambah massa proton kalikan jumlah proton dikurangi massa inti atom kalikan 931. Nah, di sini sama hampir mirip ya. Nah, nih massa ya. Massa gimana nih? Nah, ini massa sebelum reaksi itu MA ditambah MB. Itu ilustrasinya ya. Nah, sedangkan di sini masa setelah reaksi M aksen sebenarnya M MC ditambah MD-nya. Nah, dan kemudian masa defeknya berapa? Masa defek atau kita sebut delta M itu M dikurangi M aksen. Nah, seperti itu gampang kan? Kemudian energinya berapa? Energinya berapa nih? Ya udah energinya tinggal kayak seperti kayak di energi ikat. Berarti energi ikat itu kan delta M kalikan 931. Ini juga sama. Berarti energinya itu delta M kalikan 931. Nah, hasilnya itu nanti mega elektron volt. Ya. Nah, kalau mau pakai joule ya udah tinggal ini kalikan dengan 1,6. Ingat tuh 10 pangkat minus 13 joule hasilnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal yang pertama, nih soal yang tadi ya, cuma diketahui reaksinya dan masanya diketahui. Oke. Nah, langsung aja saya tulis dengan komputer ya. Nah, energinya berapa? Kita cari massa sebelum reaksi. Ingat, gunakan kalkulator ya, karena susah nih. Bisa tanpa kalkulator, kan lama. Nah, di sini langsung aja sebelum reaksi, berarti massa neutron. Berarti 1,087 ya. Kemudian massa uranium. Oke, sorry.
Massa uranium di sini diketahui 235 ya. Nih, yang ini ya. Berarti Mu itu 235,0439. 0439. Jumlahkan ya. Nah, jumlahnya itu 236, ya. Kita tulis. Nah, ini berarti M saja ya. 236, ya. 0526 ya. 0526 SMA ya. Nah, yang ini agak banyak nih. Sebab ini ada barium, ada Nb, ada 5 neutron dan 5 elektron ya. Harus itu. Nah, MBA. MBA itu berarti tinggal 137, 90, 50. Boleh dipakai, tidak dipakai ini nolnya. Terus NB, nebidium. Itu berarti besarnya 92,0, 906, boleh, 6 juga boleh ya. Kemudian massa neutron itu 5. Ingat di sini ada 5 neutron, berarti 5 kalikan 1,0087 ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir massa elektron, ingat di sini ada 5 juga, kalikan 0,0 ya. 0,00. Ini banyak nih. 55. Nah, jumlahkan gitu ya. Nah, M aksen berarti M aksen itu hasilnya itu sekitar 235 ya. 235,8 5725 ya. 5725 ya. Nah, selisihkan dari sini. Nah, selisihkan. Maka nanti diperoleh bahwa delta M boleh di sini ya. Delta M itu tinggal M dikurangi M aksen. Hasilnya aja ya. Hasilnya ini sekitar 0, ya. 0,19535 ya. 535 SMA ya. Energinya, energi itu tinggal E sama dengan delta M kalikan 931 atau 0,19535 kalikan 931 ya. Nah, ini sekitar panjang nih, 181 ya. 181, saya juga ngitung duluan nih. 87085. 87085 ya. Nih. Apa? Mega elektron. Sorry. Mega nih. Mega elektron volt ya. Nah, kalau dikalikan dengan joule, ya udah tinggal kalikan sama dengan 181,87085 kalikan dengan 1,6 10 pangkat minus 13. Itu hasilnya 2,91 ya. 1 10 pangkat minus 11 joule. Kalau ada pertanyaan kok kecil ya? Kecil, kenapa? Ini satu atom aja nggak kelihatan gitu ya. Itu kecil. Bagaimana kalau 2 kg, 3 kg, 4 kg uranium? Bahaya itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal yang kedua ya. Nah, kita hitung sama seperti yang tadi. Oke, kita hitung yang pertama masa sebelum reaksi. Sebelum reaksi ya. Nah, sebelum reaksi berarti di sini ada deuteron ya. Jadi nanti M deuteron H2 ya. H2 itu tinggal aja ditulis 2,0
0,1410 ya. Kemudian massa litium itu berarti 6,01513 ya. Nah, jumlahkan ya. Nah, berarti di sini kita memperoleh 8, ya. Oke, kita sebut M saja. 8, oke, ntar dulu ya. Kita hitung dulu. 8,02923 0,293 29 23 ya. Telat nih. Nah, sekarang setelah reaksi. Nah, setelah reaksi ya. Berarti ini M aksen ya. Berapa? Berarti sini M helium. Helium 4. Nah, ini 2 kali aja, 2 kali 1 2 kali ini, 2 kali 4 ya. 4,0026. Nah, hasilnya di sini kita pakai kalkulator dulu ya. Berarti hasilnya sekitar 8,0 ya. 520. 8,005 ya. 2 ya. Di sini 52 aja lah gini. Nah, dari data ini maka diperoleh massa defek. Ya. Dari ini massa defek ya. Balik ini kedua. Tuh. Oh nih. Ada problem nih. Tenang ya. Nah, jadi nanti massa defek nih boleh di sini lah. Delta M itu berarti M dikurangi M aksen atau di sini 8,02923 dikurangi 8,0052 ya. Nah, nanti hasilnya ini sekitar ntar dulu ya, kita cari kalkulator. Nah, nanti diperoleh 0,2403 ya. Oke. 0,4 0,0 ya. Ini kecil-kecil sih angkanya. Agak telat dikit ya. Tenang. 0,2 ya. 4 ini masih 0 nih. Duh, sorry. Udah salah terus. 0,2403. Nah, itu baru delta M. Nah, sekarang energinya berapa? Energinya itu tinggal ngalikan dengan 931 ya. Kalikan dengan 931. Nah, nanti begini, masukkan aja nih. Berarti energinya E sama dengan delta M ya. Kalikan 931 ya. Nah, diperoleh sekitar tadi ya. 0,02403 kalikan 931 ya. Pakai kalkulator aja lah biar nggak pusing nih. Yap, lanjut kita. 0,02403 kalikan 931 ya. Woi. Nah, ini hasilnya adalah 22,0
3,7,193. Ini apa? Mega elektron volt. Nah, kalau kali joule kan ya udah tinggal 3 kali ya apa? 1,6 ya. 1,6 kalikan 14 minus 13. Berarti ini langsung aja ya. 35,7 ya. 795,088. Kita singkat aja sedikit nih. Nah, 10 pangkat minus 13 ya. Joule ya. Kecil ya karena ini satu atom. Oke. Itu jawabannya. Maaf di sini ada kesalahan dikit ya. Oke, lanjut. Nah, kita ngitung energi. Nah, di sini ada 2,5 gram. Berarti kita harus nyari dulu jumlah nuklirnya berapa. Nah, jumlah inti atom ya, kita cari yang ini. Jumlah inti atom ya. Nah, atom apa? Atom uranium 236 untuk yang 2,5. Udah, pakai ini. Jumlah inti atom, udah, massa kali bilangan Avogadro ya. Pakai ini aja per berat molekul atau mR atau BM ya. Di sini BA berat atom ya. BA boleh, MR juga boleh. Ini yang benernya BA berat atom ya, karena di sini menyangkut tentang uranium atau atom ya. Nah, masukkan 2,5 ya. Boleh dibuat kilogram, boleh langsung aja gram. Oke. Yang penting ini 6,02 dari mana nih? Avogadro ya. 10 pangkat 23. Kenapa 23 tidak 26? Karena isi dalam keadaan gram. Oke, dibagi dengan berat atom berapa? 236. Oke, nanti diperoleh bahwa untuk 2,5 gram maka akan diperoleh jumlah atom 6,377 ya. Nah, ini banyak 10 pangkat 21 buah ya. Buah. Itu banyak kan? Kenapa ini 2,5 gram? Ingat. Nah, sekarang energinya berapa? Energi nuklir ya. Itu atau E total, gini aja. E total Nah, nanti E total itu berarti N kali E nuklir. Nah, karena di sini disebutkan 75%, berarti yang 25%-nya kemana dong? Itu jadir sampah nuklir. Kalikan dengan 75%. Nah, berarti jumlah intinya adalah ini 6,377 kali 10 pangkat 21. Kalikan energi nuklirnya di sini 150 mega elektron volt. Itu untuk satu atom ya. Berarti 150. Nah, 75% itu berarti sama dengan 3/4 kan? Kalau nggak salah tuh. Iya, 3/4. Nah, berarti bagaimana nih? Ya udah kalikan. Nanti diperoleh bahwa energi nuklir itu 1,148 kali 10 pangkat 11 joule ya. Nah, ini untuk 2,5 gram. Bayangkan ini buat watt misalkan. Maka P itu energi per waktu. Ya. Nah, berarti tinggal dibagi 1. 1,14 kali 10 pangkat 11 dibagi 1. Itu berarti 1,14 10 pangkat 11 apa? Watt. Watt. Buat kilowatt tinggal dikurangi pangkatnya. 1,14 10 pangkat kurangi 3 berarti 8 ya. 8 kilowatt. Besar.
Kalau satu rumah menggunakan 900 watt, bayangkan ini jumlah rumah misalkan. Itu berarti jumlah rumah, berarti daya dibagi dengan 900. Ini daya apa? Daya nuklir yang kita hitung. Nah, itu sekitar berapa? 114 ya. Sorry, kita hapus aja lah. 1,14 kali 10 pangkat 11. Nah, dibagi dengan 900. Coret aja nih dua. Ya, coretnya. Berarti nanti jumlah rumah. Nah, berarti 1,14 kali 10 pangkat 9. Ya. Dibagi dengan 9. Berapa ribu rumah tuh coba. Oh, kita hitung main-main dengan hitungan ini. Nah, lanjut ke sini. Nah, 1,14 dibagi 9. Oke, nanti diperoleh 0,12. 0,12. 6666 ke sana 0,12 7 ya. Kali 10 pangkat 9 rumah atau 127 10 pangkat berapa nih? Dikurangi 36 rumah. Gitu ya. Kalau dibagi ikan juta ya. Juta ya. 120 juta rumah gitu. Itu untuk 2,5 gram. Bayangkan tuh dahsyatnya energi nuklir. Oke. 1 gram berapa? 2,5 gram segitu. Kalau 2 kilogram berapa? Nah, dahsyat kan? Makanya hati-hati jangan kalau kalian di antara kalian jadi ahli nuklir, jangan coba-coba untuk membuat alat pembunuh dari tenaga nuklir, oke? Biar dunia itu aman. Oke, lanjut. Nah, next video adalah reaksi fusi, ya, reaksi kebalikan dari reaksi fisi. Nah, lelah juga ya. Kita membahas soal 3 buah saja udah lelah. Apalagi kalau banyak. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa nih like, comment, subscribe supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya yang menyangkut terutama untuk radioaktif. Oke, untuk selanjutnya kita bahas nanti reaksi fusi dan jangan lupa lagi share ke teman Anda supaya teman Anda juga bisa mempelajari khususnya pokok bahasan reaksi fisi. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf tadi ada kesalahan-kesalahan dalam penyajian. Oke.